Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Novita dengan nomor NIM 200800075, program studi D3 Farmasi. Di sini saya akan memberikan contoh tentang komunikasi persuasif dengan tema penyakit asma. Berikut contoh videonya. Panggilan resep atas nama Ibu Ratna. Iya, saya. Silakan Mbak duduk. Selamat siang Mbak, perkenalkan saya Leni Novita yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya cek dulu ya terkait dengan identitas. Apakah sudah benar atau belum? Ya, baik. Baik, apakah saya sedang dengan Ibu Ratna usia 67 tahun dan merupakan pasien dari Dr. Suryanti Aspeparu? Oh iya, benar. Itu adalah ibu saya dan saya sekarang ini anaknya. Baik, untuk identitas pasien sudah sesuai ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh meminta waktunya untuk memberikan konseling mengenai terapi pengobatan yang akan Ibu Ratna terima? Saya bermaksud untuk menjelaskan mengenai penggunaan obatnya. Apakah Mbak bersedia? Oh iya, baik. Saya bersedia. Jadi, tujuan saya melakukan konseling ini agar Ibu Ratna tidak bingung terkait dengan bagaimana cara penggunaan obat yang akan diterima, sehingga pengobatan yang sedang dijalani bisa maksimal. Oh iya, baik. Baik, saya mulai ya Mbak untuk melakukan konselingnya. Ya, silakan. Baik Mbak, mohon maaf sebelumnya. Bisa dijelaskan kembali terkait bagaimana penjelasan dokter tentang obat yang akan Ibu Ratna terima? Belum ada. Baik Mbak, kemudian apa yang dokter katakan terkait cara pakai obat yang akan diterima? Belum dijelaskan juga. Katanya nanti apoteker langsung yang akan menjelaskannya. Baik, kalau boleh saya tahu, apa gejala yang dirasakan oleh Ibu Ratna? Jadi, ibu saya merasakan batuk-batuk yang disertai dengan dahak, serta napas dan bunyi yang ketika menarik napas itu ternyata bunyi gitu. Baik, terkait dengan riwayat penyakit, apa ada riwayat penyakit sebelumnya Mbak? Oh, ada Mbak. Ibu saya ada riwayat penyakit asma. Baik, berarti Ibu sudah pernah menggunakan obat asma sebelumnya ya? Sudah Mbak, tapi lupa cara bagaimana untuk memakai obat itu sendiri. Baik, terkait dengan riwayat pengobatan, apakah sebelumnya atau saat ini ada obat lain selain obat asma yang sedang dikonsumsi? Oh, tidak ada Mbak. Untuk saat ini tidak ada obat yang dikonsumsi oleh ibu saya. Baik Mbak, kalau untuk riwayat alergi, apakah pernah mengalami alergi terhadap obat, makanan tertentu atau yang lainnya? Ibu saya punya alergi debu dan asap rokok Mbak. Ya, baik. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit lain selain asma? Tidak ada kok Mbak. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Kalau begitu, saya akan langsung menjelaskan terkait obat-obat yang akan digunakan oleh Ibu Ratna. Jadi, di sini Dr. Suryanti Aspeparu meresepkan 2 obat yaitu untuk Ibu Ratna, yaitu Symbicort Turbo Haler dan Sanadril Syrup. Obat Symbicort Turbo Haler ini mengandung budesonid dan formoterol furacil yang digunakan untuk terapi asma. Kemudian untuk Sanadril Syrupnya mengandung diphenhydramine HCl, amonia klorida, terus kalium sulfakolat dan natrium sitrat, juga mentol, yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait bagaimana cara penggunaan obatnya ya Mbak. Oh
mesin bikorti berhaler. Ini disemprotkan ke dalam mulut sambil dihirup dan pemakaiannya 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah menggunakan obat ini, Mbak? Belum Mbak, baru mau pakai ini. Ya, baik, untuk cara pakainya saya jelaskan ya, Mbak. Kalau begitu, cara pakainya yang pertama, ibunya nanti harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka tutup inhalernya, kemudian pegang dengan posisi menghadap ke atas, kemudian buang napas tanpa menempatkan mouthpiece di mulut terlebih dahulu. Setelah itu, tempatkan mouthpiece secara lembut di antara gigi dan rapatkan bibir. Kemudian, keluarkan alat dari mulut. Tahan nafas sekitar 5-10 detik, kemudian bernafaslah secara perlahan untuk memastikan obat telah terhirup dengan sempurna. Kemudian bersihkan mouthpiece dengan menggunakan kain tisu kering, tutup kembali tube berhaler hingga rapat. Kemudian yang terakhir, berkumur dengan air matang, tujuannya untuk mengurangi reaksi tumbuhnya jamur dalam mulut. Kumur-kumurnya jangan ditelan ya Mbak, cukup dikumur-kumur saja kemudian dibuang. Sampai di sini apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh ya, sudah jelas kok Mbak, sudah cukup jelas. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk obat yang kedua. Ya. Untuk obat yang kedua yaitu Sanadrin sirup. Obat ini dikonsumsi 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam. Dikonsumsinya setelah makan. Pertama, diminumkan pada pukul 8 tersebut. Kedua, pada pukul 4 sore. Dan ketiga, pada pukul 12 malam. Bagaimana Bu? Untuk obat yang kedua, apa bisa dipahami? Ya Mbak, sudah paham. Jadi untuk 3 kali setiap pukul 8 pagi, 4 sore, dan 12 malam ya. Iya Mbak, betul sekali. Nanti bisa minta tolong dari Mbaknya untuk membantu dalam mengingatkan ibunya ya Mbak. Baik. Jika Anda lupa untuk menggunakan obat, segera gunakan obat setelah Anda ingat. Bagaimana Mbak? Apa dapat dipahami? Iya Mbak, sudah paham. Baik. Untuk penyimpanan obatnya yaitu disimpan di suhu ruang sekitar 25-30 derajat Celcius. Tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dapat disimpan di kotak obat. Sudah paham. Lebih gampang daripada obat yang pertama. Iya Mbak, betul sekali. Kemudian perlu saya informasikan bahwa setelah mengkonsumsi obat, Ibu mungkin bisa merasa sakit kepala dan iritasi tenggorokan ringan akibat efek dari obat tersebut. Namun jangan khawatir, beberapa mengalami dan beberapa tidak. Kemudian hal-hal tersebut dapat dibantu dengan memaksimalkan bahwa asupan cairan Ibu tercukupi. Jadi perlu banyak minum air putih. Jika ada buah, mengkonsumsinya akan lebih baik. Karena harapannya sari buah dapat meringankan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Hindari hal-hal yang memicu batuk dan sesak nafas ya Mbak. Baik, saya akan sampaikan nanti kepada ibu saya. Baik Mbak, apabila dirasa sudah paham dan detek ada lagi yang ingin ditanyakan, kalau tidak berkenan bisa Mbak ulangi penjelasan saya tadi. Hal ini untuk memastikan bahwa apakah benar Mbak sudah mengerti tentang cara pakai obatnya dan tidak ada yang terlewati mengenai apa saja yang telah didiskusikan sebelumnya. Iya Mbak, sudah jelas kok. Saya sudah merasa cukup jelas. Baik, sepertinya Mbak sudah paham terkait dengan yang saya sampaikan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak, sudah cukup jelas. Baik Mbak, kalau begitu saya cukupkan untuk konseling kali ini. Terima kasih atas ketersediaan dan waktunya. Dan ini untuk obatnya ya Mbak.
obatnya. Jika ada pertanyaan lebih, Mbaknya bisa lanjut untuk hubungi saya. Ini kartu nama saya. Jika merasa ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan bisa hubungi saya ya Mbak. Ataupun jika ada keluhan berlanjut, silakan hubungi dokter ya Mbak. Ya baik, saya bawa obatnya dan kartu namanya ya Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya yang sudah Mbak jelaskan tadi. Saya cukup jelas. Ya, sama-sama Mbak. Silahkan lanjutkan untuk melakukan pembayaran ke kasir ya Mbak. Terlebih dahulu, semoga lekas membaik ya Mbak ibunya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video contoh tentang komunikasi persuasif dengan tema penyakit asma. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.